Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya Muhammad Bintang Alfatrisar dengan NPM 22112. Saya di sini mencoba untuk menjelaskan kembali dari apa yang telah saya rangkum selama pembelajaran di semester 4 dalam mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama itu ada pengertian metode alternatif penyelesaian sengketa itu adalah pendekatan lain dari proses hukum di luar pengadilan atau non litigasi yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah sengketa atau perselisihan dengan salah satu pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan. Di dalam metode alternatif penyelesaian sengketa ini, di dalam atau di setiap metodenya dilakukan dengan kesukarelaan tanpa adanya paksaan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Lalu di dalam metode alternatif penyelesaian sengketa ini juga terdapat jenis-jenis dalam proses penyelesaian perselisihannya. Yang pertama itu ada mediasi, yang kedua ada arbitrase, yang ketiga ada negosiasi, dan yang keempat ada restoratif justice. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam metode alternatif penyelesaian sengketa. Di setiap metode yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa itu tidak boleh adanya sifat paksaan, melainkan harus berdasarkan sifat kesukarelaan dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai sebuah kesepakatan. Selanjutnya ada kerahasiaan. Semua data yang terdapat selama proses dan maupun dalam hasil kesepakatan harus dirahasiakan oleh semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada keputusan tidak mengikat. Keputusan dari hasil kesepakatan itu tidak mengikat bagi semua orang, melainkan hanya mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya ada netralitas. Pihak ketiga sebagai arbitrator, sebagai negosiator itu harus bersifat netral, tidak berat kepada satu pihak atau tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, dan harus mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan dari para pihak. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pada saat berjalannya proses untuk mencapai kesepakatan di dalam metode alternatif penyelesaian sengketa. Di antaranya itu ada komunikasi efektif, yang di dalamnya itu mencakup tentang mendengarkan secara baik pendapat orang lain, bertanya dengan baik apa maksud dari pernyataan orang lain, menyampaikan pesan apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kepentingan kita. Terus yang kedua itu ada manajemen konflik. Manajemen konflik ini mencakup tentang memahami dinamika konflik dan mengelola emosi para pihak. Negosiator atau arbitrator sebagai pihak ketiga itu harus bisa dapat membuat suasana menjadi nyaman untuk para pihak bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi kepentingan mereka, dan mengatur para pihak untuk bisa meredamkan emosi mereka agar negosiasi atau proses dalam mencapai kesepakatan ini bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga itu ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini mencakup tentang mengidentifikasi akar masalah dan mengembangkan solusi yang kreatif. Selanjutnya itu ada jenis-jenis metode yang terdapat pada metode alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama itu ada mediasi, proses di mana seorang mediator membantu para pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan sifat yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Di dalam mediasi ini bersifat dialog terbuka dan bermakna antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mediator sebagai fasilitator. Yang kedua itu ada arbitrase. Arbitrase ini adalah sebuah proses di mana para pihak menyepakati untuk menyerahkan sengketa yang mereka miliki kepada arbitrator yang telah mereka tunjuk berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga ada negosiasi, yaitu pendekatan yang melibatkan diskusi antara pihak-pihak yang berselisih dengan tujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan tanpa ada ikut campurnya atau turun tangannya pihak ketiga. Yang
terakhir itu ada restoratif justice. Pendekatan ini yang menekankan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, serta pemulihan kerugian yang timbul akibat konflik. Restoratif justice atau RJ ini sering digunakan dalam kasus-kasus kriminal atau dalam ranah pidana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas kunjungan yang telah kelompok kami lakukan. Kelompok kami melakukan kunjungan kepada PT Pindad Persero dengan tujuan untuk mengetahui metode alternatif sengketa apa yang biasa digunakan dalam PT Pindad untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Di dalamnya juga mencakup tentang informasi tentang metode alternatif apa yang biasanya dipilih oleh PT Pindad, juga efektivitas dari metode yang PT Pindad itu pilih, dan para pihak yang biasanya terlibat di dalam penyelesaian sengketa di PT Pindad. Selanjutnya, perselisihan yang biasa terjadi atau dialami oleh PT Pindad sendiri itu diantaranya adalah perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan contoh konkret, salah satu karyawan Pindad terkena PHK atau pemecatan, di mana dari pemecatan tersebut karyawan merasa tidak terima atas pemecatannya, dan dari hal tersebut mengakibatkan adanya perselisihan. Dari perselisihan tersebut harus adanya metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diajukan kepada PT Pindad kepada karyawan tersebut untuk mencapai sebuah kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi. Selanjutnya itu ada tahapan yang dilakukan oleh PT Pindad dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan hubungan industrial dengan karyawan. Yang pertama itu ada bipartit, yaitu perundingan yang dilakukan antara dua pihak, yaitu perusahaan dan karyawan. Di dalam prosesnya bipartit ini, karyawan yang tidak terima atas keputusan perusahaan, dalam kasus ini contohnya PHK, maka wajib mensurati pokok-pokok yang menjadi alasan dia tidak bisa menerima keputusan dari perusahaan, dan wajib mengundang perwakilan pihak dari perusahaan dengan cara mensurati sebanyak maksimal 3 kali. Jika tidak ada respon dari pihak perusahaan atau dalam perundingan ini tidak mencapai sebuah kesepakatan, maka proses perundingan ini atau penyelesaian hubungan industrial ini naik ke tahap yang berikutnya atau tahap yang kedua. Proses yang selanjutnya adalah proses tripartit. Proses tripartit ini adalah perundingan antara 3 pihak, yaitu pihak dari perusahaan PT Pindad, yang kedua itu ada karyawan yang diwakili oleh serikat buruh, yang ketiga itu adalah Disnaker sebagai perwakilan dari pemerintah. Di dalam mediasi ini juga apabila tidak mencapai sebuah kesepakatan, maka akan dilanjutkan kepada tahap yang selanjutnya, yaitu naik ke dalam ranah litigasi atau peradilan hubungan industrial. Selanjutnya ada para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perselisihan ini. Di dalam tahap yang pertama atau bipartit itu terdapat 2 pihak, di antaranya adalah yang pertama pihak perusahaan yang diwakili oleh direktur, yang kedua adalah pihak yang bersengketa atau karyawan itu sendiri yang diwakili oleh serikat buruh. Lalu yang dalam proses kedua atau tripartit itu para pihak terdiri atas pihak perusahaan yang diwakili oleh direktur atau orang yang ditunjuk, lalu ada karyawan yang diwakili oleh serikat buruh, dan Disnaker sebagai perwakilan dari pemerintah. Selanjutnya itu ada kelebihan yang dirasakan dari metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi. Yang pertama itu ada apabila penyelesaian sengketa itu bisa dilakukan di luar pengadilan, kesepakatan bisa dicapai di dalam metode alternatif penyelesaian sengketa, itu otomatis mengurangi beban penyelesaian perkara di pengadilan.
Yang kedua itu bisa selesainya perkara atau bisa mencapai kesepakatan tanpa adanya rasa saling mengalahkan atau rasa menang dan kalah dari salah satu pihak, yang membuat hubungan para pihak ini akan terus baik. Yang terakhir itu ada biaya yang lebih murah dan penyelesaian masalah itu bersifat lebih rahasia dan pribadi. Yang terakhir ada kesimpulan. Metode alternatif penyelesaian sengketa adalah serangkaian pendekatan di luar proses pengadilan formal yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, tanpa harus melalui persidangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Metode alternatif penyelesaian sengketa ini memungkinkan penyelesaian yang berkelanjutan dan membangun hubungan baik antara para pihak yang sebelumnya berselisih.